Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ghazi Algias, kelas NIM 120 123 047 yang akan mereview buku Tan Malaka yang berjudul Madilog. Baiklah, tahun penulisan buku ini adalah dari tahun 1942 hingga 1943 dengan tahun terbit yang versi awal 1943 dengan edisi lengkap itu 1951 dengan kurang lebih 400 halaman dengan tema utama perubahan cara berpikir bangsa Indonesia dari mistisisme menuju pemikiran ilmiah. Konteks historis, Tan Malaka menulis Madilog saat masa pelariannya di Rawajati, Batavia di bawah bayang-bayang pendudukan Jepang. Saat itu Indonesia belum merdeka dan sebagian besar rakyat masih berpikir berdasarkan kepercayaan tradisional, mistik, dan feodalisme. Sebagai seorang revolusioner dan pendidik, Tan Malaka melihat bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia akan sia-sia jika rakyat tidak merdeka secara pikiran. Maka ia menulis Madilog sebagai senjata pemikiran, sebuah proyek radikal untuk mengubah cara berpikir bangsa. Kemudian isi pokok buku ini adalah terbagi dalam beberapa bagian besar. Meskipun tidak terstruktur ketat secara akademik, kita bisa membaginya secara tematik. Yang pertama ada kritik terhadap logika mistika. Tan Malaka menyebut bahwa masyarakat Indonesia saat itu masih terjebak dalam logika mistika, cara berpikir yang percaya pada kekuatan gaib, mitos, tahayul, dan dogma tanpa kritik. Ada kata-kata dari Tan Malaka yang berbunyi logika mistika bukan logika, tapi perasaan yang ditinggikan jadi hukum. Ia menganggap bahwa selama bangsa masih berpikir mistik, maka tidak akan pernah bisa mandiri dan merdeka secara penuh. Yang kedua ada pengenalan materialisme. Materialisme adalah cara pandang bahwa segala sesuatu berasal dari materi dan bukan dari roh, Tuhan atau kekuatan adikodrati. Secara segala perubahan sosial dan sejarah harus dicari akar materinya. Tan Malaka mengadopsi pendekatan ini dari Marx, Engels, dan Feuerbach, tapi menyederhanakannya untuk konteks Indonesia. Yang ketiga ada dialektika, hukum perubahan. Dialektika adalah metode berpikir yang mengakui pertentangan atau kontradiksi sebagai dasar dari perubahan. Benda masyarakat dan pemikiran tak statis, semuanya berubah karena konflik internal. Ia mengambil inspirasi dari Hegel dan Marx, namun lagi-lagi diolah untuk menjawab persoalan sosial politik Indonesia yang spesifik. Yang keempat ada logika ilmu pengetahuan. Tan Malaka mendorong penetapan logika ilmiah, berpikir kritis, observasi, dan eksperimentasi dalam menghadapi persoalan. Bagian ini penuh dengan contoh-contoh dari ilmu alam, fisika, kimia, maupun biologi, serta contoh-contoh sosial menunjukkan bahwa sains tidak hanya milik Barat, tapi bisa menjadi alat pembebasan rakyat Indonesia. Kemudian kita masuk ke gaya penulisan. Gaya penulisan dari Tan Malaka ini campuran antara akademik dan revolusioner. Gaya penulisannya serius, kadang berat namun penuh semangat perlawanan. Menggunakan bahasa Indonesia yang lama, banyak istilah khas zaman itu dengan ejaan lama sebelum IIT, misalnya logika mistika menjadi logika mistik. Motif dan di penulisan tersebut, Tan Malaka sering mengutip tokoh-tokoh besar seperti Hegel, Marx, Lenin, Darwin, Einstein, dan lain-lain. Namun dibahas dari perspektif kemajuan bangsa, bukan sekedar mengagumi Barat. Kekuatan bukunya ada banyak, dan itu meliputi banyak aspek. Yang pertama relevansi tinggi. Di era pasca kolonial, Tan sudah membicarakan pentingnya pendidikan, sains, dan logika untuk membangun bangsa. Kemudian ada filsafat yang membumi. Gagasannya tidak hanya mengawang, ia mengajak berpikir secara rasional, tapi tetap membumi dalam masalah rakyat yang kemudian progresif dan merdeka. Tidak dogmatis, tidak hanya menjiplak marxisme, ia kritis terhadap semua bentuk otoritarianisme dan kemalasan berpikir. Nah, di antara banyak kelebihan tadi, yang pastinya buku ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, struktur tidak sistematis. Tidak seperti buku filsafat modern, Madilog terasa seperti
rangkaian esai panjang, tetap tidak selalu rapi atau berurutan. Kemudian, buku ini berat untuk memula. Istilah-istilah filosofis tidak dijelaskan secara sederhana, pembaca awam bisa akan merasa tersesat. Kemudian repetitif, beberapa argumen diulang-ulang dengan cara yang berbeda. Mungkin karena ia menulisnya tanpa editor. Kemudian ada beberapa kutipan penting dari buku tersebut. Yang pertama ada, bila kita tidak menguasai dunia dengan pikiran, maka dunia akan menguasai kita dengan kekuatan. Kemudian ada kata-kata yang pernah saya sebutkan tadi, yaitu bangsa yang berpikir mistik tidak akan mampu melawan penjajah yang berpikir logik. Dan Malaka Madilog. Kemudian kesimpulan dari buku ini adalah Madilog bukan hanya buku filsafat, ia adalah manifesto kemerdekaan berpikir. Ini bukan bacaan ringan, tetapi jika dipahami dengan sabar sangat membuka wawasan. Tan Malaka tidak hanya menulis untuk mengkritik masyarakat, tapi juga menawarkan jalan keluar, berpikir kritis, ilmiah, dan logis sebagai dasar revolusi sejati. Rating akhir dari saya, buku ini 9,10, wajib dibaca oleh pelajar, aktivis, dan siapapun yang ingin membangun Indonesia dengan cara berpikir yang lebih rasional dan progresif. Sekian dari saya, mohon maaf bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.